Kenapa? Hah? Kenapa? Ngendus wangi koran enak. Aneh lu, biasanya nyium bau koran. Bau koran, bau buku paling suka. Ada berita apa aja nih hari ini? Ini berita yang aku jadi kepengen juga nih. Ini tentang canda di media sosial soal asap di Indonesia. Oh. Seperti yang kita ketahui, di Riau sedang dilanda kabut asap. Iya benar. Di antaranya Kabupaten Pelalawan yang memiliki titik api terbanyak. Menyusul juga kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu. Ini ada hashtag melawan asap ya. Ini ada lagi hashtag bertebaran juga gerakan, di mana-mana ya. ya gerakan peduli asap ya. Jadi banyak warga yang sangat peduli terhadap masalah kabut asap ini. Bahkan Dan juga, kartunis juga ini. iya, kartunis Indonesia. Mereka menyebarkan gambar lewat Twitter dan Instagram dengan hashtag masih melawan asap. Untuk meningkatkan awareness bahwa persoalan kabut asap ini masih berlangsung. Bahkan hashtag ini juga digunakan lebih dari 1.300 di Instagram. Iya, betul sekali. Tidak cuma warga Indonesia, tetapi warga Singapura juga menyerukan agar warganya juga sadar untuk ikut bertanggung jawab terhadap polusi udara ini. Iya. Karena memang asap dari di bulan itu sudah menyebar sampai ke negara-negara tetangga ya. Kasihan Singapura, sampai gelap Malaysia. sekali gitu daerah di Iya, sana iya, ya. iya, Jadi iya. asap ini kalau bisa asap juga. Asap. As soon as possible. Betul. Untuk segera ditanggulangi. Segera ditanggulangi ya. Seorang Ya. konsultan keuangan asal Singapura, Tan Yihan, itu membuat page Facebook berjudul The People's Movement to Stop Haze atau gerakan rakyat untuk menghentikan asap. Menurut Tan Yihan, daripada saling menyalahkan dan mengeluh, ia memutuskan untuk saling menolong. Lagi pula, menurutnya warga Singapura juga harus berbuat sesuatu karena mereka jugalah yang menggunakan minyak sawit dan kertas dari hutan tersebut. Iya. Banyak banget kan keluhan-keluhan dari negara tetangga, tapi Betul. mereka sendiri juga kan Ikut peduli juga. Tapi iya, ngomong-ngomong, kita dari tadi ngobrol-ngobrol gini belum menyapa sahabat pagi di rumah nih. iya. Ya kan sahabat pagi lagi pada ngapain? Udah pada bangun belum? Ayo bangun-bangun, semangat, semangat, semangat. Karena kita berdua nih udah siap untuk menemani Anda semua pada pagi hari ini. Jadi tetap di pagi-pagi. Udah mulai bangun tuh, udah mulai Semangat bangun ya, tuh. udah pada mulai bangun ya. Ini hari yang luar biasa, Iya. yang menyegarkan. Apalagi Tapi nih lihat ada Hah? taman-taman di belakang Taman-taman sini ini kan, seger membuat kan kita ya suasananya. semakin Tapi kita juga segar. masih tetap turut berbelasungkawa ya atas kejadian asap yang Iya, semakin betul. lama semakin tebal Iya, dan segala iya. macam. Mudah-mudahan sih bukan cuma pemerintah, juga kita warga juga bisa ikut membantu dan mencari solusi keluarnya. Ya, dan kita juga baru saja mendengar kabar bahwa Balai Kota telah dibuka untuk umum. Jadi Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama resmi membuka wisata Balai Kota hari Sabtu yang lalu. Berarti wisata di kompleks kantor Ahok itu akan dibuka setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 sampai dengan jam 5 sore ya. Jadi weekend gratis itu ke Balai Kota. Bisa lihat-lihat. Aku pernah loh ke sana, keren banget gitu. Belum pernah Bahkan sih mobil ke aku pernah situ. parkir di sana juga. Keren banget. Jadi waktu itu acara ulang tahun Jakarta, kita semua mengisi acara di Monas. Oh. Nah, jadi parkirnya dikasih di tempat di Balai Kota. Cakep dong ya. Asik. Pernah? Aku mau nanya, kamu pernah donor darah nggak? Pernah donor darah. Aku tuh sering banget diajakin sama temen-temen, Re, donor darah, Re, itu bagus buat Iya, kesehatan. buat kesehatan Pengen bagus. banget, tapi belum tahu caranya gimana. Katanya ada fakta dan mitos bahwa kalau kita mau donor darah itu harus beristirahat penuh seharian. Beristirahat penuh seharian setelah mendonorkan darah. Iya. Mitos itu. Faktanya adalah Anda itu dapat mudah melanjutkan kegiatan sehari-hari secara rutin setelah menyumbangkan darah, tetapi dengan catatan pastinya banyak minum air putih atau jus dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah donor darah. Aku juga donor darah tuh maksudnya nggak terlalu sering. Terakhir pas mau donor darah mungkin karena waktu itu waktu itu masih menyusuin jadi nggak boleh, terus waktu itu lagi puasa, terus lagi keadaannya kurang fit. Kadang-kadang kan sekarang tesnya ada yang lebih lanjut kan, nggak semuanya bisa donor darah, dia cek hemoglobinnya apalah gitu, dan aku nggak bisa. Makanya ntar mau coba lagi. Sekarang donor darah banyak banget kok di mall-mall juga udah mulai banyak. Nah, jadi katanya bagi Anda yang telah melakukan kegiatan donor darah, Selain banyak minum air selain putih, banyak minum air putih, banyakin juga jus ya, minum jus dalam waktu 24 jam setelah donor darah. hindari paparan sinar matahari Ya, juga katanya. terus jangan merokok selama 4 jam. Jangan juga minum minuman alkohol selama 24 jam dan hindari mengemudi selama 2-3 jam berikutnya. Ya kan karena memang tubuh seseorang itu beda-beda. Ada yang memang habis donor darah dia nggak kenapa-napa fit, tapi ada juga yang punya tergantung kondisi efek-efek tubuh ya. tersendiri ya. Mendingan dihindarin aja yang mungkin zat besinya kurang atau apalah gitu kan. Kayak mengemudi mendingan hindari deh sama beberapa jam sampai kondisi benar-benar pulih. Pulih lagi. Tapi enggak kok, sebenarnya saya pernah donor darah
nggak bikin jadi lemes gitu-gitu, enggak. Darah itu kita mitos dikeluarin kita banget. jadi lemes, enggak ya? Oh langsung bikin lagi Langsung darah baru, bikin malah lagi. bikin seger kita, Iya, kan? ternyata orang sehat dengan kebiasaan makan yang baik bisa mendonorkan darah 4 kali dalam setahun. Iya. Dengan jarak waktu per 3 bulan. Jadi mitos tuh kalau yang bilang katanya sering donor darah itu jadinya kekurangan zat besi, itu Oh, mitos. itu nggak mitos tuh ya? Mitos. Justru malah donor darah nggak membuat kandungan zat besi dalam tubuh berkurang. Iya, justru kita Nah. dapat sesuatu yang baru lagi, darah Iya. kita jadi lebih segar, lebih baru lagi. Regenerasi darahnya ya. Teratur. Terus donor darah secara teratur dapat menyebabkan obesitas. Itu ternyata mitos. Mitos. Donor darah tidak mempengaruhi berat badan ya, tapi memang pada beberapa orang cenderung makannya menjadi lebih banyak Setelah donor darah. Itu mah bukan gara-gara donor darahnya, gara-gara Karena emang dia kebanyakan makan. kebanyakan makan aja, kebanyakan makan. Kayak kamu tadi bilang bener tuh, itu ada bilang ibu menyusui tidak boleh donor darah. Ternyata Iya. mitos. Mitos ya. Iya, kalau ini memang benar, ibu menyusui sebaiknya tidak mendonorkan darah. Sebaiknya. Sebaiknya selama minimal 6 minggu setelah melahirkan. Karena donor darah Mempengaruhi tingkat cairan dalam tubuh, jadi iya, mempengaruhi ASI sebenarnya. betul. Waktu itu saya pas mau donor darah, waktu pas lagi pernah yang ditolak tuh yang berapa kali saya ditolak darah saya gara-gara lagi menyusuin katanya. Tapi waktu itu saya bilang anak saya udah lumayan gede loh, saya mau menyusuin, tapi mungkin nggak tahu deh waktu itu kebijakannya kan beda-beda kali Iya, ya setiap tempat gitu. Ternyata sih mitos sih sebenarnya kalau misalnya anak itu sudah besar kadar ASI juga nggak terlalu berpengaruh, mungkin kita bisa tetap mendonorkan darah. Iya, dan juga donor darah dapat mempengaruhi tekanan darah dan kadar gula darah. Ini benar apa enggak sih? Mitos. Mitos juga. Mitos. Ini nggak Ternyata benar. justru malah seorang pasien diabetes yang sedang menerima insulin memang tidak boleh menyumbangkan darahnya. Yang sedang menerima Iya. insulin, faktanya ya. Ada syarat-syaratnya nggak sih Ti, kalau mau donor darah itu? Yang pasti harus sehat secara jasmani dan rohani, Ya. usia 17 sampai 65 tahun, berat badan minimal 45 kg. Jarak waktu dengan donor darah terakhir itu 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya, dan maksimal itu 5 kali dalam 1 tahun. Jadi nggak boleh juga nggak memang boleh keseringan juga setiap ya. sebulan sekali donor darah, itu ada waktu tertentunya. Nah, ngomong-ngomong soal donor darah nih, kita tanya yuk sama dokter kandungan berikut ini. Donor darah. Oh. Kita ngomongin donor darah. Dokter apa ini? Hah, Petugas PMI. Iya, iya. Tapi dokter juga ini. Dokter Iya, Ulfa. dokter Kita- Ulfa. kita Oke, kita langsung saja telepon dokter Ulfa. Halo. Selamat Halo pagi. Dok, selamat pagi dok. Pagi. Apa kabar dokter, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, ini kita lagi ngomong-ngomongin kalau mau donor darah nih dokter. Sehat. Iya. Saya juga sebetulnya pengen juga sih nyobain. Memang bener ya kalau donor darah itu bagus buat kesehatan kita dok? Kalau manfaatnya sama aja. Sama-sama sehat, pertama kali kita jadi lebih tahu secara kesehatan kita seperti apa. Oh. Karena dilakukan pemeriksaan kesehatan secara sederhana. Kita bisa tahu HB kita berapa, kita Iya. bisa tahu hematokrit kita berapa, sehingga kita tahu kekentalan darah kita Yang pastinya berapa. sih lebih bermanfaat ya dok. Saya soalnya secara teknis saya jadi pusing. Yang pasti lebih bermanfaat, pastinya iya. Dan juga bermanfaat bagi orang lain karena satu Iya, tetes betul. darah itu sangat berguna bagi Iya. orang lain kan ya. Iya, Dok, kita betul. mau tanya nih dok, kan sekarang itu untuk mendonorkan darah sebenarnya udah lebih mudah ya, di mana-mana sudah ada ya. Iya, jauh Saya lebih juga mudah. pernah lihat kayak di mall-mall juga sudah ada. Jadi sebenarnya donor darah juga nggak harus ke PMI ya. Sebenarnya sudah Nggak ada harus. tempat-tempat yang Betul. menyediakan ya dok ya. Iya, selain itu kan ada oke. mobil unit ya. Oh, mobil unit itu dia kelilingnya di mana aja dok? Mobil unit dalam arti nggak harus mobilnya aja yang datang, tapi Ah. orangnya, aktavernya, pengambil darahnya yang datang suatu lokasi gitu kan, yang ditentukan oke, oleh oke. penyelenggaranya. Oh iya. Biasanya pada iya. event-event tertentu. Dokter, ini Iya. ngomong-ngomong ada apa? Kalau nggak salah PMI ulang tahun nih ya dok ya? Iya betul, yang ke-70 tahun. Ya, selamat hari PMI. Tepat hari ini ya dok ya, selamat hari PMI ya dok ya. Iya, betul, makasih. Oke dokter, terima kasih banyak nih informasinya. Terima kasih dok. Ya, makasih ya, Selamat Dok. pagi dok. Pagi. Lagi. Sekarang memang bertepatan dengan hari ulang tahun PMI yang ke-70. Jadi Sebenarnya pas banget. kalau mau donor darah, kalau bisa yang darah muda. Darah muda kan? Muda darahnya para remaja. Ya, nah ini bertepatan dengan hari PMI Indonesia hari ini. Kita ngajak salah satu sahabat pagi untuk ikut mendonorkan darahnya di PMI. Nah, ini sahabat bagi kita ya. Nah. Seperti apa sih step-step untuk mendonorkan darah? Siapa tahu sahabat pagi yang lain bisa ikut berminat untuk mendonorkan darah. Ini dia.
Siang. Ya, Pak, saya mau donor darah. Ya, untuk donor diisi formnya dulu siang. Oh ya. Ya. Makasih, Bu. Sebelumnya kita harus periksa HB dulu. Alhamdulillah hasilnya bisa untuk didonorkan. Dicuci tangan lengan kita karena kita akan ambil darah dari sini supaya steril. Sekitar berapa menit ini diambil darahnya? Oh, sahabat pagi, jadi ini sekitar diambil darahnya 7 atau sampai 10 menit. Ya. Ya. Nah, kayak HB, gitu. bener-bener. Cek HB dulu, Iya. benar. Mana terakhir pas mau donor darah gitu cek HB, oh nggak bisa nih. Ya udah deh. Ntar coba lagi. Tapi yang pasti kita datang itu harus ngisi form dulu ya. Iya, ngasih form dulu. Jangan ngisi bak mandi. Dulu. Supaya langsung bisa terdaftar. Pak, makanya nggak masuk akal. Bapak datang silakan isi bak mandi. Isi form masih masuk akal. Silakan isi bak mandi. Rempong banget. Hari ini bintang tamu kita ada nggak sih? Esti? Ada dong. Udah Penasaran, saya pengen tahu siapkan. dong kayak siapa? Wah, udah tuh lihat tuh. Ini udah kita casting bintang tamunya. Ini yang udah lolos ya. Tamu di casting. Oh, udah casting di sini mau. Oke, ini sahabat pagi pasti penasaran siapa bintang tamu kita hari ini. Tapi nanti ya, kita mau lihat setelah jeda yang berikut ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat.